Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Ya. Dan kita mau melanjutkan lagi obrolan kita, tapi sebelum berdasar pengalaman nih, istri saya sih sebenarnya juga memperbolehkan nih, misalkan mau berpoligami, syaratnya tapi yang berat nih, katanya gini, asalkan jangan lebih muda dari saya. Kan susah, dia aja udah tua, malah nyari lagi yang lebih tua. Ini syarat tapi nggak bisa dipenuhi nih, yang susah nih. Tapi kan saya sebenarnya hanya ingin ya sering sih saya omongkan kan bahwa saya manusia adalah wanita manusia bukan makhluk yang sempurna. Jadi kekurangan istri pertama ditutup istri kedua, kekurangan istri kedua ditutup istri yang ketiga. Saling melengkapi. Atau mungkin karena nggak bisa ngumpul ya, kan dinikahi wanita karena 4 hal. Apa? Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, karena agamanya. Kan nggak mungkin satu orang tuh punya semuanya. Mungkin yang pertama memang agamanya oke, yang kedua cantikannya. Tapi kan maksud hadis bukan itu. Langsung pengen nyelutukin satu hadis. Tapi ada satu hadis, nggak tahu nih Ustadz kedudukannya, mungkin Asma bisa sekalian confirm ya sama Ustadz. Yang sambil ketika saya menulis novel Surga Yang Tak Dirindukan, itu kan saya coba banyak baca gitu ya. Dan saya menemukan satu hadis di mana pertama saya tidak menemukan atau belum menemukan hadis yang Rasulullah encourage para laki-laki muslim untuk menikah lagi. Saya menemukan hadis yang banyak tentang berbanyak-banyaklah para anak dan sebagainya. Jadi kita untuk punya anak banyak itu saya menemukan, tapi berbanyak-banyak istri saya belum menemukan. Satu ada apa enggak. Terus yang kedua ada satu hadis, saya nggak tahu kedudukan hadis ini bagaimana, baikkah kedudukannya. Ketika seorang sahabat yang sudah menikah melihat seorang perempuan dan tertarik gitu. Dan waktu itu Rasulullah katakan jika ada, pokoknya intinya gini, jika seorang laki-laki yang dia sudah menikah melihat perempuan lain dan dia tertarik kepadanya, Rasul nggak bilang kejar perempuan itu, lamar, kuota masih ada 3 lagi gitu, enggak gitu. Atau misalnya cari nomor teleponnya, cari kuota. Enggak Mbak, tapi yang Rasul katakan jika kamu melihat seorang perempuan dan kamu tertarik padanya, maka segeralah kembali ke rumahmu karena apa yang ada di perempuan itu ada pada istrimu gitu. Jadi ini juga satu hal yang wise banget gitu. Gimana Ustaz? Betul, memang hadisnya seperti itu. Itu menunjukkan satu pembelajaran di hadis itu, tafsir hadis itu, bahwa Islam tidak menutup mata bahwa ada rumput tetangga lebih hijau itu diakui. Karena mungkin istri kita dulu kutilang, kurus, langsing, sekarang gemuk, gendut, gembrot, biasa aja kan. Pertumbuhan setelah nikah kan biasanya melebar. Pas ngomong gembrot itu arahnya kenapa ke Asma ya? Soalnya kalau ke Nia bohong banget gitu. Enggak, jangan tersinggung. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Habis ini diet. Tapi itu bagian dari satu hal yang memang Islam realistis. Bahwa orang sudah nikah itu lihat orang lain lebih tertarik, oke lah gitu. Tapi yang kedua adalah ayatnya adalah kumpulilah wanita pada tempatnya. Pada tempatnya itu ada 2. Semua mufasir mengatakan, satu di tempat istri sendiri. Artinya jangan istrinya orang dengan di tempatnya. Itu kembalikan ke tempatnya. 2, tempatnya ya tempat itu. Sayang ini mahasiswa jadi belum paham. Itulah. Di tempat itu ya jangan di hidung, jangan di kuping lah gitu. Nah itu menunjukkan bahwa Islam ini realistis, bahwa kadang-kadang memang kecantikan wanita lain di luar istri kita itu sering menjadi bagian dari godaan yang tidak terelakkan. Makanya suruh kembalikan kepada istri, dan itu jihadnya seorang laki-laki. Ya, itu jadi tadi mengontrol syahwat tadi gitu ya, Wi. Aku boleh nanya? Aku boleh jawab. Dan penonton juga mau nanya Pak Ustaz. Enggak, misalnya nih, mungkin itu terjadi di luaran, mungkin ada yang mengalami, misalnya nih udah kejadian nih. Kira-kira apa yang mereka harus lewati ketika misalnya mereka mengetahui belakangan suaminya itu ternyata sudah menikah, anggapnya bisa menikah siri gitu ya dengan seseorang tanpa sepengetahuan istrinya. Itu udah kejadian. Artinya kan belum ada yang namanya pembelajaran. Ini pertanyaan apa curhat? Pertanyaan. Pertanyaan dan siapa? Artinya gini loh kan, kan beda-beda setiap perempuan, setiap wanita kan ketahanan sama istri itu kan berbeda-beda. Kesiapan itu. Karena kalau memang nanti ada namanya penasihat agama, penasihat perkawinan itu ada di Islam. Untung sekali loh di Indonesia ini ada namanya penasihat, ada P2A, penasihat perkawinan. Kalau memang dia tidak sanggup mengajukan gugatan itu boleh. Karena wanita itu, mohon maaf,
tidak boleh menggugat cerai kalau tidak ada alasan yang cukup. Itu cukup alasannya berarti? Artinya kalau memang dia tidak sanggup boleh. Ya. Nah, tapi yang nimbang siapa? Ya nanti di penasihat perkawinan itu al-hal wal aqd. Kalau dulu zaman Rasulullah, kalau zaman sekarang ya kepada orang yang tahu agama. Tapi Boleh. zaman Rasul itu terjadi ya Ustadz? Maksudnya ada sahabiah misalnya yang menggugat cerai? Ada karena tidak siapnya dengan dia cantik, tapi suaminya terlalu nggak level. Oh gitu. Oleh Rasulullah, ya sudah jangan diteruskan. Karena realistis juga, jangan sampai dipaksakan. Enggak, maksud Asma kalau Takut karena jadi poligami perceraian. boleh? Nah, kalau poligami kasusnya sayun istihadiyun. Zaman Nabi belum ada terjadi perselingkuhan seperti itu. Zaman Nabi itu selingkuh aja sudah jadi masalah kan, itu semuanya. Yang kedua juga kan nggak ada lembaga-lembaga perkawinan waktu itu. Ya. Jadi nikahnya nikah ya kalau sekarang ya di bawah tangan, tapi sebetulnya ya dengan persetujuan semuanya. Jadi prinsipnya karena sayun istihadiyun maka solusinya adalah mencari jalan yang terbaik, dimusyawarahkan, duduk bersama. Kalau memang baik untuk dilanjutkan, why not? Tapi kalau tidak, iya why not untuk tidak. Tapi jadi dosa nggak Ustaz? Ya, Istri ya, yang makanya. menuntut, misalnya dia menggugat cerai karena suaminya poligami lagi. Ya, Karena pertama nggak saya mampu bukan siap. panitia penerima dosa ya. Artinya saya bukan. Maksudnya ada riwayat Nah, atau apa? ya, ya, yang semacam kedua ya dilihat pada ditimbang karena hukum itu berjalan sesuai dengan ilahnya, berjalan sesuai dengan kondisinya. Yang boleh menjadi tidak boleh dalam kondisi tertentu, yang tidak boleh menjadi boleh menjadi tertentu, nanti ditimbang. Kalau itu nanti sama-sama menelantarkan ya diteruskan kalau memang bisa jalan, tapi kalau tidak ya harus dipilih salah satu. Itu pilihan. Tapi saya bukan penentunya loh ya. Hanya dilihat kondisinya. Nah, ini ada yang penasaran juga nih dari mahasiswa dari Guna Mercubuana. Mercubuana. Ya, silakan. Pak Ustadz, Ya. belumnya. Ya, udah. Pak Ustadz, aku mau nanya, Nama? nama aku Firda dari Universitas Mercubuana. Katanya kan tiket surga itu dijanjikan untuk istri yang ikhlas di poligami. Tapi gimana tuh kalau untuk istri yang menolak dari poligami itu tersebut? Wah, nggak dapet tiket dong. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Iya, gimana Dia, Pak dia Ustadz? punya paspor, tiketnya nggak ada. Nggak bisa terbang juga. Bisa terbang. Begini, sering kelemahan dalam beragama itu kita tahu hanya 1-2 hadis, tapi tidak tahu posisinya. Tidak salah hadis itu bahwa surga itu akan dijanjikan pintu keempat dari wanita yang merelakan suaminya nikah lagi. Tapi pertama, suami yang bagaimana? Nikah lagi yang bagaimana? Istri yang seperti apa yang sudah ini. Kalau tidak ada alasan yang menguatkan kok dia menolak, maka neraka cocok baginya. Artinya wanita itu menolak poligami itu bisa masuk neraka kalau dalam kondisi tertentu. Kita tahu hidung itu untuk menghirup udara, mata itu untuk melihat, tapi harus tahu posisinya. Jangan asal, jangan-jangan kita tahu untuk melihat, tapi posisinya nggak tahu. Mata kok didengkul, nah, itu. Ya kalau di kaki malah jadi mata kaki. Tapi maksudnya hidung kok taruhnya di punggung. Jangan sampai hadis 1 itu. Jalan surga banyak. Artinya kalau Anda terpaksa begitu, saya pakai jalan yang lain saja. Gitulah itu. Ya, kan pintu surga banyak. Salah satunya menerima poligami. Ya sudah, surga juga tidak hanya dari situ kok. Orang yang sholat, puasa, taat juga itu bagian dari surga. Orang yang menyingkirkan duri juga Pintu surga. Nah, memberi nafkah anak yatim juga surga. Seperti saya yatim piatu. Siapa memberi nafkah saya sudah nggak punya bapak. Iya. Tulis deh. Oke, nanti Ya. kita akan lanjutkan lagi ya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.